Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita membahas masalah an-nawaqid, yakni pembatal-pembatal dari al-Islam ya. An-nawaqid jam'un naqid ismun fa'al min naqada as-syai' idza hallahu wa hadamahu wa afsadahu. Jadi nawaqid itu bentuk jamak dari naqid, dan ini merupakan isim fa'il dari fi'il naqada. Naqada as-syai' maksudnya adalah merusak sesuatu atau membatalkan sesuatu. Idza hallahu wa hadamahu wa afsadahu, yakni akan hallahu, yakni perkara itu ketika dilakukan ini hallahu akan yakni menguliti Islam, merusak Islam dan menggugurkan Islam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala katakan dalam surah An-Nahl ayat 91, wala tangqudul aymana ba'da tauqidiha, dan hendaknya kalian kaum muslimin jangan kalian yakni merusak sumpah kalian setelah kalian yakni mengokohkan sumpah tadi ini. Maksudnya janganlah engkau membatalkan sumpahmu setelah engkau yakni melakukan sumpah dengan baik. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha, dan jangan sekali-kali kalian seperti wanita yang merusak pintalan benangannya setelah dia yakni melakukan yakni dengan sebaik-baik pintalan, dengan sekokoh-kokohnya. Jadi kita nggak boleh merusak agama kita yang sudah kita jalin, yang sudah kita rawat dan sudah kita yakni bangun dengan baik. Jangan kita rusak dengan yakni amalan-amalan pembatal atau perusak. Dan insyaallah nanti kita bahas pada ini berikutnya setelah mukaddimah ini. Wal Islam huwa al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Hadza ta'riful Islam. Islam adalah yakni menyerahkan diri kepada Allah dengan sepenuhnya, dan ini harus dilakukan dengan tauhid, yakni mengesahkan Allah di dalam ibadah, dan juga tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, menjalankan perintah ya, dan meninggalkan larangan. Kemudian berlepas diri dari perbuatan syirik, maksudnya kita harus menjauhkan diri dari kesyirikan, dan juga berlepas diri dari pelaku syirik, yakni kita tidak boleh menjalin yakni kasih sayang dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini definisi daripada Islam. Wa aslama maknahu istaslama. Aslam itu maknanya adalah istislam, yakni pasrah, menyerahkan sepenuhnya. Bahwa al-istislamu lillah, yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Jalla wa ala, yang maha duhur lagi maha tinggi, bitauhidihi wa ikhlasil ibadah lahu duna siwa, yakni dengan menjalankan tauhid, ini memurnikan ibadah semata-mata hanya mengesahkan Allah, memurnikan Allah di dalam ibadahnya. Jadi ibadah ini cuma ditujukan kepada Allah semata, entah itu ibadah yang kaitannya dengan ucapan seperti yakni ucapan-ucapan yang baik, kalimat tauhid la ilaha illallah, atau amalan anggota badan seperti sholat ataupun
yakni yang lainnya, ataupun amalan hati seperti yakni takut, senang, cemas, cinta, ataupun bersandar, tawakal, ini hanya kepada Allah. Dan harus memurnikan ibadah ini betul-betul hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Faman lam yastaslim lillah fahuwa mustakbir. Maka siapa manusia yang ini tidak mau menyerahkan diri kepada Allah, maka dia itu mustakbir, orang yang menyombongkan diri. Jadi orang yang nggak mau tunduk kepada Allah, ini menyerahkan diri kepada Allah, masuk dalam Islam, beriman kepada Allah, maka orang ini mustakbir, orang yang sombong. Wa man istaslama lillah wa khairah fa huwa musyrik. Dan siapa yang dia itu menyerahkan diri kepada Allah, yakni dia mau beriman, menyembah Allah, wa khairuh, tapi juga menyembah selain Allah, maka orang ini dikatakan musyrik, orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Wa amma man istaslama lillah wahda fa huwal muwahhid. Adapun orang itu kalau mau menyerahkan diri kepada Allah, betul-betul beriman kepada Allah dengan sepenuhnya, wahda, hanya kepada Allah semata, beribadah kepada Allah semata, yakni fahuwal muwahhid, maka orang ini dikatakan muwahhid, orang yang bertauhid atau mengesahkan Allah. Walihada qala, maka di sini dikatakan wal istislamu lillahi bitauhid, yakni Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid. Wa tauhid, sedangkan tauhid pengertiannya adalah huwa ifradullah jalla wa ala bil ibadah, memurnikan atau mengesahkan Allah jalla wa ala dalam ibadah. Jadi mengesahkan Allah yang maha agung, maha tinggi dalam masalah ibadah. Jadi betul-betul mengesahkan kepada Allah yang maha agung lagi maha tinggi dalam ibadahnya. Ya yaj'alal ma'bud wahidan badala ayyakunal ma'bud alihatan mutafarriqah yakunu ilahan wahidan wa huwa Allah. Di mana menjadikan al-ma'bud, sesembahan, wahidan, hanya satu. Dan ini sebagai ganti, yakni ayyakunal ma'bud alihatan mutafarriqah, dari menjadikan adanya sesembahan itu alihatan mutafarriqah, yakni sesembahan yang beraneka ragam atau bermacam-macam. Yakunu ilahan wahidan, maka harus dijadikan hanya satu sesembahan aja, yakni wa huwallah, hanya beribadah kepada Allah saja. Ini pengertian dari tauhid tadi ya, memurnikan, yakni Allah, mengesahkan Allah jalla wa ala bil ibadah, dalam ibadah, yakni dengan menjadikan sesembahan yakni hanya satu, dan ini harus mengganti dari menjadikan sesembahan dari Tuhan-Tuhan yang beraneka macam, Tuhan-Tuhan yang banyak. Yakunu ilahan wahidan, hanya menjadikan satu Tuhan atau satu sesembahan saja, wa huwallah, yaitu Allah saja yang diibadahi. Dan di sini dibawakan ayat wa ma umiru illa liya'budullaha wahida. Wa ma umiru, tidaklah mereka manusia diperintahkan illa liya'budu ilaha wahida, kecuali mereka hanya beribadah kepada satu sesembahan, satu Tuhan saja. La ilaha illahu, tidak ada yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Dia, Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari berbagai yakni hal-hal yang mereka sekutukan, dari segala macam kesyirikan. Maha suci Allah dari perkara-perkara yang mereka sekutukan. Ini dalam surah At-Taubah ayat 31. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala mengatakan
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini dalam surah At-Taubah, ada dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Kalau tadi surah At-Taubah ayat 31 ya. Wa ma umiru, tidaklah mereka manusia diperintahkan illa liya'budullah, kecuali hanya yakni beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan mengikhlaskan lahu kepada Allah ad-din dalam agama Islam ini, hunafa yakni agama yang lurus, wa yuqimus shalah, kemudian setelah itu yakni dianjurkan untuk menunaikan salat, menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, kemudian mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Hadza huwal Islam, inilah yakni pengertian daripada Islam. Wa huwa ad-dinul qayyim, yang mana Islam ini merupakan agama yang lurus, agama yang betul, agama yang betul-betul akan menyelamatkan. Innal hukmu illa lillah, tiada lain hukum ini adalah milik Allah. Jadi hukum masalah ibadah ya, ini semuanya harus ditujukan kepada Allah. Amara Allah ta'budu illa iyyah, yang mana Allah memerintahkan manusia, memerintahkan kalian agar supaya kalian tidak melakukan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Dzalika dinul qayyim, inilah atau itulah agama yang lurus, agama yang hak. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak yakni memahami tentang Islam. Hadza huwal Islam, inilah Islam makna yang sejatinya. Wa amma qauluhu al-inqiyadu lahu bitta'ah, adapun pengertian yakni makna dari al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, fayakni annahu ma'at tauhid tanqadu li awamirillah jalla wa ala, bahwasannya yakni ketika kalian sudah betul-betul memurnikan kepada Allah, menjalankan tauhid, maka di sini kalian juga harus tunduk yakni taat terhadap perintah-perintah Allah jalla wa ala. Fataf'aluha wa tatruk ma nahallahu anhu wa tajtanibuh, maka kalian harus melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang, meninggalkan larangannya, dan harus menjauhi larangan tersebut. Wa ta'ah tasmilu fi'lal ma'murat wa tarkal manhiyat, maka taat di sini yakni terkandung adanya menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Fala yakfi i'tiqadul wahdaniyah bidunil amal, maka di sini tidak cukup yakni kita memiliki keyakinan wahdaniyah, yakni memurnikan tauhid, mengesahkan tauhid tanpa kita tunduk atau taat menjalankan yakni perintah atau beramal. Jadi ini Islam demikian makna dari inqiyad, ya kita betul-betul menjalankan tauhid dan juga harus yakni beramal. Ini maka ini pengertian dari al-inqiyad ya, menjalankan yakni tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah dan betul-betul juga tunduk, segera beramal, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan al-bara'ah minasyirki wa ahli, insyaallah besok ini pembahasannya ya, karena ini panjang. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.